Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-16 sampai yang ke-24. Judul renungan kita pada hari ini adalah Titus yang terpuji. Dalam perkuliahan kita mengenal ada kelulusan dengan predikat lulus dengan pujian atau cum laude untuk pencapaian dengan nilai indeks prestasi kumulatif IPK di atas 3,5. Mereka yang lulus dengan predikat cum laude itu akan mendapat penghargaan khusus. Bahkan ada yang mendapat kesempatan untuk memberikan pidato singkat saat wisuda. Apakah mereka mendapatkan predikat itu dengan otomatis? Tentu saja predikat membanggakan itu tidak otomatis diperoleh, tetapi harus melewati banyak tantangan selama perkuliahan. Ketika menulis surat pada jemaat Korintus, Paulus secara khusus menuliskan tentang pelayanan Titus yang begitu berpengaruh dalam kehidupan jemaat. Titus bahkan diberinya sebutan yang terpuji di semua jemaat karena pelayanan dalam pemberitaan Injil. Pelayanan Titus sungguh pantas untuk dipuji karena dia bahkan lulus ujian yang sengaja diberikan oleh para rasul untuk menilai kesungguhan hatinya dalam pekerjaan Tuhan pada masa itu. Untuk orang-orang seperti Titus inilah Paulus mendorong agar jemaat Korintus dapat menghargai, menghormati, dan mengasihi. Peran orang-orang seperti Titus masih sangat diperlukan oleh gereja Tuhan pada masa kini. Orang-orang yang terbukti tahan uji, setia, dan memiliki hati untuk melayani jiwa-jiwa serta pemberitaan akan kabar baik bagi orang-orang yang belum percaya. Bersyukurlah jika di gereja lokal kita ada orang-orang dengan kualitas seperti Titus, karena kehadiran mereka akan sangat berguna bagi kerajaan Allah. Pujian dan penghargaan akan menjadi upah atas pekerjaan yang dilakukan dengan kesungguhan. Oke, mari kita lihat. Penerimaan kita terhadap orang lain mempengaruhi kinerja kita bagi kerajaan Allah, gitu ya. Nah, maksudnya pengaruh seberapa? Nah, mari kita lihat ya. Sebelumnya kita membaca terlebih dahulu 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang ke-16 dan 24. Syukur kepada Allah, yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu, dia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia, kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini, yang telah kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia. Bersama-sama dengan mereka, kami utus seorang lain lagi, yaitu saudara kita yang telah beberapa kali kami uji, dan ternyata selalu berusaha untuk membantu, dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu, dan saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat, dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu, tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasihmu dan bukti kemegahanku atas kamu. Nah, ini hal yang penting yang perlu kita pelajari. Pertama di ayat 16 berkata, syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus. Dari sini menarik ya, karena kesungguhan hati seseorang dalam melayani itu pun Tuhan yang karuniakan. Jadi ini penting sekali ya. Kita benar-benar sungguh-sungguh melayani Tuhan, itu benar-benar Tuhan yang karuniakan. Ada orang Kristen yang tidak mau melayani Tuhan atau tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Nah, saudara, kenapa sih kok kita itu perlu melayani Tuhan? Karena dia sudah melakukan hal yang sangat besar dalam hidup kita. Tuhan telah menyerahkan nyawanya
sebagai tebusan bagi banyak orang untuk menebus dosa orang-orang yang tidak pantas seperti kita. Itulah sebabnya kita harus melayani. Kita yang seharusnya binasa, jadi tidak binasa karena Dia. Bukankah kita berutang sesuatu kepada Dia? Nah, kita harus melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Sebagai bukti, kita mengasihi Dia. Nah ini ya, ayat 18 ngomong ini, bersama-sama dengan Dia, kami mengutus saudara kita. Bersama-sama dengan dia itu maksudnya dia itu Titus ya, tadi Titus. Bersama-sama dengan Titus, kami, Paulus ini ya, dan tim, ngutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam hal apa? Pemberitaan Injil. Jadi di dalam hal pelayanan kasih dan pemberitaan Injil itu harus dilakukan bersama-sama. Contoh ya, jadi misalkan ada misi pelayanan pengobatan. Jadi selain bawa suster, dokter, tenaga medis juga harus bawa penginjil untuk memberitakan Injil pada mereka. Jadi entah sebelum adanya tim pelayanan itu diajak berdoa dulu, atau ada kebaktian kebangunan rohani pada malam harinya, pelayanan pengobatannya dilakukan pada siang hari. Intinya, firman Tuhan itu diberitakan. Intinya seperti itu. Jadi benar-benar firman Tuhan diberitakan. Jangan sampai ada firman Tuhan yang tidak diberitakan. Saya pernah jadi ketua persekutuan gitu ya, persekutuan. Nah, dalam satu waktu itu ada orang yang ngomong gini, dalam persekutuan itu kan selalu ada pemberitaan firman dan puji-pujian. Ada satu orang yang usul kepada saya dan mengatakan bahwa bagaimana kalau kita memuji Tuhan saja, tidak perlu ada firman Tuhan yang diberitakan. Ada orang sih ngomong kayak gitu. Langsung saya sebagai ketua, enggak usah pikir panjang, langsung tak tolak ya. Langsung saya tolak. Karena dasar daripada lagu yang kita nyanyikan itu dari firman. Kalau misalkan lagu-lagu yang kita nyanyikan itu syair nggak benar, nggak ngerti itu sesuai dengan firman oleh apa tidak, ya repot. Gitu ya. Jadi jangan sampai orang-orang mungkin, puji-pujian kan enak. Jadi mengundang orang untuk datang biar persekutuannya tambah rame. Tidak usah main firman lah. Menyingkirkan firman Tuhan di tengah persekutuan itu adalah salah besar. Jadi artinya, kembali ke konteksnya ayat 18, pemberitaan Injil dan pelayanan kasih harus ada bersama-sama. Ayat 19, dan bukan itu saja, ia telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini. Jadi tim Paulus itu melakukan pelayanan kasih, Titus itu ditunjuk oleh jemaat-jemaat, artinya Titus kalau ditunjuk itu artinya orang yang bisa dipercayai atau yang bisa mewakili aspirasi daripada jemaat-jemaat yang menunjuk dia. Yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan sebagai bukti kerelaan kami. Jadi tim Paulus bersama dengan Titus, ini kalau dalam bahasa YouTuber ini kolaps gitu ya. Jadi kolaborasi. Bersama-sama melayani gitu ya. Nah, terus ayat 20 disambung, sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan hasilnya sebesar ini. Kelihatannya pelayanan kasih yang dilakukan di Korintus ini sukses. Terus kemudian mungkin membuka ruang bagi orang untuk mencela daripada pelayanan itu. Maksudnya gimana? Maksudnya begini ya. Misalkan nih, suatu saat Anda buka gereja, kemudian gerejanya itu rame, banyak orang, terus ada orang sirik yang berkata bahwa, oh iya, karena dia tuh ngundang pengen ngeruk uangnya jemaat. Itu dengan dimanipulasi dengan firman Tuhan dan lain sebagainya, terus dia memanipulasi pikiran mereka supaya memberi bagi persembahan yang katanya dibangun untuk bangun gereja, tapi sebagian masuk kantongnya sendiri. Wah, mulai pikiran-pikirannya mulai buruk, syirik, gitu ya.
iri hati, dan penuh kedengkian. Nah, sing kayak gini nih tidak boleh, gitu. Itu sebabnya kolaborasi ini selain sebagai menjaga agar kita itu tidak jatuh dalam dosa. Ini penting loh ya. Kolaborasi maksudnya gini, terutama kalau masalah uang, gitu ya. Di gereja saya yang terdahulu gitu ya, itu kalau sekarang kan gereja online ya. Gereja yang terdahulu itu waktu memberikan persembahan masih dalam manual gitu ya, maksudnya uang kertas memang benar ya. Kalau sekarang kan bisa melalui transfer dan lain sebagainya atau klik QR code, ya itu kan bisa. Nah, kalau zaman dulu itu dalam menghitung uang, setidaknya dalam menghitung persembahan itu 2 atau 3 orang. Tujuannya apa? Nah, kalau 1 orang kalau dientit ya apa? Kalau diambil uangnya lah repot. Korupsi lah kayak gitu. Nah, itu sebabnya banyak orang yang mendampingi kita. Itu sebenarnya salah satu metode kontrol sosial untuk menjaga kita supaya tidak jatuh dalam dosa-dosa pencobaan. Gitu ya. Ini diuji ya. Kemurnian hati seorang pelayan Tuhan adalah suatu hal yang sangat diperlukan ketika terjun dalam dunia pelayanan. Jadi kemurnian ini penting. Nah, ini mulai masuk judul renungan kita tadi kan menerima orang lain itu memengaruhi kinerja kita. Buktinya ketika Paulus dan Titus ini bekerja sama melayani pelayanan kasih, ada suatu tuaian besar yang luar biasa. Mungkin ada banyak orang yang percaya akibat daripada pelayanan kasih yang dilakukan oleh Titus dan Rasul Paulus. Jadi seandainya ada orang-orang yang tidak menerima Titus atau Kres, maka yang terjadi tidak bisa menggalang kekuatan dengan baik. Tidak bisa menghasilkan suatu buah pelayanan yang lebih bagus daripada ketika gabung. Gitu ya. Dan ini yang penting untuk direnungkan, ada orang yang pelayanan karena uang. Jadi terhadap orang model seperti ini patut dicurigai. Karena ada orang yang apa ya? Moto duitan kalau pelayanan ya. Jadi kalau misalnya kalau melayani itu lihat, oh yang ngundang perusahaan besar, oke, lanjut. Yang ngundang perusahaan tidak ada nama tuh tidak pernah denger. Terus ngomong aja jadwalnya penuh. Nah, repot. Terus ada orang yang pelayanan karena kepopuleran. Ini diliput enggak nih? Waduh. Pelayanan ini mempertimbangkan diliput enggak ya repot ini ya. Ini dimasuk YouTube enggak? Wah, kayak gitu ya. Jadi ada orang yang melayani Tuhan itu karena kepopuleran. Nah, terhadap hal-hal yang seperti ini, janganlah kiranya ada di benak kita. Karena hal-hal yang demikian itu sangat-sangat mengganggu. Nah, ini ketulusan yang transparan. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia. Maksudnya apa? Kehidupan melayani Tuhan adalah kehidupan yang transparan. Kehidupan yang dapat menjadi teladan bagi sesama. Kehidupan yang penuh dengan integritas. Integritas itu apa sih? Artinya, satunya perkataan dan perbuatan. Itu integritas. Jadi apa sih diomongno di depan manusia? Itu juga sama persis dengan apa yang Tuhan lihat di dalam hati kita. Diulangi sekali lagi ya. Apa yang dilakukan seseorang tersebut di depan manusia, itu sama persis dengan apa yang Tuhan lihat di hati kita. Itu integritas. Pertanyaannya, apakah kita memiliki integritas yang sedemikian tinggi ketika kita dalam melayani Tuhan? Mengapa kok ini penting? Karena terkadang orang sungguh-sungguh melayani kalau pelayanannya dilihat orang lain. Kalau pelayanannya itu tidak dilihat orang lain, maka orang itu tidak akan melakukan dengan sungguh-sungguh. Itu yang terjadi. Jangan sampai itu menjadi karakter atau habit kita. Yang menjadi habit kita yang seharusnya adalah ketulusan yang transparan, integritas yang tinggi. Apa yang manusia lihat di depan mata sama persis dengan apa yang Tuhan lihat di dalam hati kita. Oke, mari kita lihat ayat 22. Bersama-sama dengan mereka, kami utus seorang lain lagi. Jadi ini tim ketiga ya.
Jadi pertama kan utus Titus. Kedua kan utus orang-orang yang tim penginjilan. Nah ini yang ketiga, yaitu saudara kita yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Gak ngerti ini membantu dalam hal apa. Kelihatannya mungkin sekali merujuk pada tim supporting, tim pendukung, entah dalam hal dana atau menyediakan sarana dan prasarana. Karena ini dikatakan beberapa kali kami menguji. Mungkin saja ya, ini ada hubungannya dengan penggunaan uang dalam jemaat. Kan misalkan kalau ngurus prasarana-sarana itu kan ada penginapan apa gini gitu, mungkin orang ini kayak sekretarisnya itu yang ngurusi semuanya. Nah, diujinya gimana? Kejujuran dia. Nah ini penginapan bayar berapa? Saldo kas gereja berapa? Dikurangi potong dengan ini, ditambahi dengan persembahan, saldo akhirnya jadi berapa? Kan begitu harusnya. Oh ternyata orang ini memang klop terus. Jadi dalam suatu pelayanan itu memang perlu tim keuangan. Supaya bisa pantau dengan baik. Dan orang yang memegang keuangan, terutama keuangan gereja, ini harus benar-benar jujur hatinya. Kelihatannya seperti itulah yang dimaksud oleh ayat 22 nih. Yang dikatakan, saudara kita yang telah beberapa kali kami uji. Dan memang ternyata tidak nilep, tidak apa, tapi berusaha membantu. Saya sih agak menafsirkannya ke arah sana ya. Semoga cocok. Ya. Ayat 23 ini merupakan pengenalan Paulus kepada Titus, kepada jemaat di Korintus. Titus itu diperkenalkan ya, adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Jadi artinya, Paulus ini kan keliling-keliling. Tapi setelah keliling-keliling dirikan jemaat. Nah, jemaat yang didirikan pasti butuh pemeliharaan. Gitu ya. Kan tidak mungkin diserahkan kepada Paulus yang kelilingan terus. Pasti harus ada orang-orang perwakilan yang mewakili daripada Paulus untuk mendidik daripada jemaat-jemaat ini. Dan Titus itu adalah salah satunya, yaitu bekerja bersama dengan Paulus, ditujukan untuk kamu, jemaat Korintus. Saudara-saudara kami yang lain itu juga, timnya yang tadi, 2 tim tadi ya, tim penginjilan, tim supporting, juga adalah utusan-utusan jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Jadi mereka mungkin meninggalkan keluarganya, kenyamanannya, untuk melayani atau mengembangkan jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Oke? Penerimaan dalam pelayanan. Nah, ini penting. Karena itu tunjukkanlah kepada mereka itu adalah yang 3 tim tadi dia, tim supporting, tim penginjilan, dan juga Titus sendiri. Di hadapan jemaat-jemaat, tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat, bukti kasihmu jemaat Korintus, dan bukti kemegahanku atas kamu. Jadi maksudnya gini, kalau jemaat Korintus itu memang benar cinta Paulus, maka terimalah mereka. Ya toh? Cinta Paulus sama dengan bukti mengasihi Paulus. Terimalah Titus. Justru jangan ditolak. Karena Tuhan pengen cara kerja yang seperti inilah. Jadi Paulus itu keliling untuk pekabaran Injil bagi orang non-Yahudi. Gitu ya. Jadi mesti keliling. Ini untuk salah satu cara untuk mengendapkan daripada jadikanlah semua bangsa murid Matius 28 ayat 19 sampai 20. Nah, jemaat Korintus kalau sudah dikasih semacam perwakilan oleh Paulus, tetapi kalau nggak diterima, ya sami mawon, nggak bisa berkembang. Ya toh? Jadi jemaat Korintus diminta untuk menerima Titus dan tim pelayanannya di Korintus. Menerima suatu pelayanan, tim pelayanan, adalah memberikan dampak positif terhadap perkembangan gereja. Kok bisa? Karena gini ya, kalau kita misalnya ada kebaktian, terus itu ada tim dari gereja lain yang datang, ini kasus memang belum COVID ya. Kan biasa untuk saling menyumbang latihan, persembahan pujian dari gereja lain gitu, datang gitu ya. Kalau saya di gereja Surabaya sering sih seperti itu ya dulu ya. Kalau sekarang kan online semua gitu ya. Nah, itu jadi kita bisa melihat, oh ternyata di pelayanan gereja lain itu ada seperti ini. Terus bisa berkenalan dengan orang-orangnya, bisa ngomong-ngomong. Jadi menerima suatu tim pelayanan.
itu bisa memperkaya memperluas wawasan kita lah intinya. Dan pasti akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan gereja. Karena dengan cara Tuhan mempertemukan kita dengan anggota-anggota gereja lain, siapa tahu ada hal positif yang bisa dilakukan oleh orang lain itu yang kita tiru dan hasilnya bisa positif. Jadi bisa memperlebar kerajaan surga. Oke, firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.